Materi yang ketiga adalah persamaan Lagrange. Pertama, koordinat umum. Posisi partikel di dalam ruang dapat ditentukan melalui 3 koordinat. Koordinat tersebut dapat berupa kartesan, bola, atau silinder. Jika benda bergerak dalam bidang, maka derajat kebebasannya ada 2. Jika benda bergerak dalam ruang 3D, maka derajat kebebasannya ada 3. Untuk kasus n partikel, maka kita membutuhkan 3n koordinat untuk menentukan posisi dari seluruh partikel tersebut. Jika terdapat kendala dalam sistem, maka jumlah koordinatnya kurang dari 3n. Misalnya, untuk benda tegar, maka yang dibutuhkan adalah posisi pusat massa dan orientasi bendanya. Jadi hanya 6 koordinat saja. Misalnya koordinat diberi simbol Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn sebagai koordinat umum. Koordinat Qk bisa berupa jarak atau sudut. Jika untuk menentukan sebuah sistem, sebuah koordinat dapat bebas, maka sistem tersebut disebut sistem holonomik dan sebaliknya disebut non-holonomik. Jika sistem berupa partikel, maka koordinat kartesan dapat dinyatakan dalam koordinat umum. X sama dengan xq memiliki satu derajat kebebasan. X sama dengan X dalam kurung X1 min X2. Y sama dengan Y dalam kurung X1, X2 memiliki 2 derajat kebebasan. X sama dengan X dalam kurung Q1, Q2, Q3. Y sama dengan Y dalam kurung Q1, Q2, Q3. Z sama dengan Z dalam kurung Q1, Q2, Q3 memiliki 3 derajat kebebasan. Jika Q berubah dari nilai awal Q1, Q2, dan seterusnya ke nilai tetangga Q1, delta Q1, Q2 plus delta Q2 dan seterusnya, maka perubahan tersebut kaitannya dengan koordinat kartesan. Delta X sama dengan do X per do Q1 D Q1 plus do X per do Q2 D Q2 plus seterusnya. Delta Y sama dengan do Y per do Q1 D Q1 plus do Y per do Q2 D Q2 plus seterusnya. Contoh 1. Untuk gerak partikel di dalam bidang, misal diberi koordinat polar, maka Q1 sama dengan R dan Q2 sama dengan theta, sehingga X sama dengan X dalam kurung R, theta sama dengan R cos theta. Y sama dengan Y dalam kurung R, theta sama dengan R sin theta. Delta X sama dengan do X per do R delta R plus do X per do theta delta theta sama dengan cos theta delta R min R sin theta delta theta. Delta Y sama dengan do Y per do R delta R plus do Y per do theta delta theta sama dengan sin theta delta R plus R cos theta delta theta. Jika sistem terdiri atas banyak partikel dengan n derajat kebebasan, koordinat umumnya dinyatakan oleh Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn, sehingga perubahan konfigurasi dari Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn ke Q1 plus delta Q1, Q2 plus delta Q2, sampai seterusnya sampai Qn plus delta Qn, menyebabkan perubahan dalam koordinat kartesan. Delta Xi sama dengan sigma batas bawah K dan batas atas N dari do Xi per do Qk delta Qk. Delta Yi sama dengan sigma batas bawah K dan batas atas N dari do Yi per do Qk delta Qk. Delta Zi sama dengan sigma batas bawah K dan batas atas N dari do Zi per do Qk delta Qk.
Selanjutnya adalah gaya umum. Jika benda bergeser sejauh delta R karena adanya pengaruh gaya F, maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah delta W sama dengan F kali delta R sama dengan Fx delta X per, saya ulangi, sama dengan Fx kali delta kali X plus Fy kali delta kali Y plus Fz kali delta kali Z, atau delta W sama dengan sigma dengan batas I dari Fi delta Xi. Ungkapan tersebut tidak hanya untuk satu partikel saja, tetapi juga untuk banyak partikel. Untuk satu partikel I, yaitu 1 sampai 3, untuk N partikel I, yaitu 1 sampai 3N, jika delta Si kemudian dinyatakan dalam koordinat umum, maka delta W sama dengan sigma batas bawah I dalam kurung Fi sigma dengan batas bawah K dari do Xi per do Qk delta Qk. Delta W sama dengan sigma dengan batas bawah I dalam kurung sigma dengan batas bawah K dari Fi do Xi per do Qk delta Qk. Delta W sama dengan sigma dengan batas bawah I dalam kurung sigma dengan batas bawah K dari Fi do Si per do Qk kali delta Qk. Delta W sama dengan sigma dengan batas bawah K dari Qk delta Qk, di mana Qk sama dengan sigma dengan batas bawah I dari Fi do Xi per do Qk. Selanjutnya adalah gaya umum untuk sistem konservatif. Partikel yang berada dalam medan konservatif, gayanya dinyatakan oleh Fi sama dengan do V per do Xi. Sehingga gaya umum dalam medan konservatif dinyatakan oleh Qk sama dengan sigma dengan batas bawah I dari min do V per do Xi kali do Xi per do Qk. Qk sama dengan min do V per do Qk. Misal untuk koordinat polar di mana Q1 sama dengan R dan Q2 sama dengan theta, maka gaya umumnya adalah QR sama dengan min do V per do R dan Q theta sama dengan min do V per do theta. Saja ada persamaan Lagrange. Untuk memperoleh persamaan diferensial tentang gerak, maka kita mulai dengan ungkapan Fi sama dengan M Xi double dot. Energi kinetik yang dimiliki oleh N partikel adalah T sama dengan sigma dengan batas bawah I dan batas atas N dari 1 per 2 M dalam kurung Xi dot plus Yi dot plus Zi dot sama dengan sigma dengan batas bawah I dan batas atas 3N dari 1 per 2 M Xi dot, di mana Xi merupakan fungsi koordinat umum. Xi sama dengan Xi dalam kurung Q1, Q2, Q3 sampai seterusnya sampai Qn, T. Sehingga Xi dot sama dengan sigma dengan batas bawah K dari do Xi per do Qk kali Qk plus do Xi per do T. Ingat bahwa I sama dengan 1 seterusnya sampai 3N. Kemudian 1 sampai seterusnya 3M menyatakan jumlah partikel, K sama dengan 1 sampai seterusnya N menyatakan jumlah derajat kebebasan. Apabila Xi bukan fungsi T, maka diperoleh ungkapan do Xi dot per do Qk dot sama dengan do Xi per do Qk. Jika kedua ruas dikalikan dengan Xi dot, kemudian diturunkan terhadap T, maka diperoleh
D per dt dalam kurung xi dot kali do xi dot per do k dot sama dengan D per dt dalam kurung xi dot kali do xi per do k sama dengan xi double dot kali do xi per do k plus xi dot kali do xi dot per do k. Selanjutnya D per dt dalam kurung do dalam kurung xi dot kuadrat per 2 per do k dot sama dengan xi double dot kali do xi per do k plus do dalam kurung xi dot per 2 per do k. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan M, maka D per dt dalam kurung do dalam kurung M kali xi dot kuadrat per 2 per do k dot sama dengan M xi double dot kali do xi per do k plus do dalam kurung M kali xi dot per 2 per do k. Selanjutnya D per dt dalam kurung do t per do k dot sama dengan fi kali do xi per do k plus do t per do k. Dengan menjumlahkan seluruh i, maka D per dt dalam kurung do t per do k dot sama dengan sigma dengan batas bawah i dari fi kali do xi per do k plus do t per do k. Maka D per dt dalam kurung do t per do k dot sama dengan qk plus do t per do k. Persamaan di atas inilah yang disebut persamaan Lagrange untuk gerak konservatif di mana Q sama dengan min do V per do k. Maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi D per dt dalam kurung do t per do k dot sama dengan do t per do k min do V per do k. Jika diberikan fungsi Lagrange L sama dengan T min V, di mana T dan V dinyatakan dalam koordinat umum. V sama dengan V dalam kurung k, yaitu do V per do k dot sama dengan 0. Maka do L per do k dot sama dengan do T per do k dot dan do L per do k sama dengan do L per do k sama dengan do T per do k min do V per do k. Sehingga persamaan Lagrange untuk sistem yang konservatif adalah D per dt dalam kurung do L per do k dot sama dengan do L per do k. Jadi, persamaan diferensial gerak untuk sistem konservatif dapat diperoleh jika fungsi Lagrange dalam set koordinat diketahui. Jika gaya umumnya tidak konservatif, misalnya Q aksen K, misal ada gaya gesek, dan sebagian dapat diturunkan, yaitu fungsi potensial F, yaitu QK sama dengan Q aksen K min do V per do K. Maka dari L sama dengan T min V diperoleh D per dt dalam kurung do L per do k dot sama dengan Q aksen K plus do L per do k.